Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir untuk thalabul ilmi yang sudah disetting setiap Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah SWT. Sebenarnya hari ini adalah waktunya Pak Juwari, tapi beliau tidak bisa karena ada alasan satu dan lain hal, kemudian disuruh ganti saya. Saya ini tadi ya buku KB, memepet tadi ngomong. Saya ini materi apa ini udah siap ini. Tapi dalam nggak kurang lakon ya. Para bapak ibu yang kami hormati, kita sebagai orang Muslim itu patut bangga dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena ajaran Islam ini bisa menjawab segala problematika kehidupan kita. Apa saja Quran ternyata menjawab. Apakah kita dirundung kesenangan? Apakah kita dirundung malapetaka? Apakah kita dirundung ketakutan? Apakah kita mendapatkan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya? Semuanya ada, diterangkan oleh Quran. Nah, karena kita kadang-kadang membaca Quran tidak beserta artinya, ya kadang-kadang hanya pikiran kita kalau kita baca Quran, bisa oleh pahala, paling-paling gitu. Padahal kalau kita baca Quran dengan isinya itu akan membentuk kepribadian kita. Ya. Termasuk kita mengomentari atau menganalisa kenapa perang di Palestina dan Israel nggak kunjung selesai. Ya. Kenapa umat Islam tidak menang? Itu semua ada jawabnya. Termasuk ketika 5 orang pergi ke Israel di saat Palestina diserang oleh orang-orang Israel. Itu Quran juga menjawab. Di saat Paus datang ke Indonesia, dicium kepalanya, dicium tangannya oleh orang-orang Islam, bahkan minta didoakan dan lain sebagainya. Itu semua ada jawabannya. Ya, semua Quran yang Asari kesini tadi jawabnya adalah orang beriman itu tidak boleh menjadikan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang beriman sebagai teman setia. Itu bisa berada di panjangan bisa lihat di dalam Quran surat 60 ayat 1. Itu isinya di situ. Berarti Quran menjawab. Termasuk pilkada. Loh, Islam membahas pilkada, loh ada. Pilkada itu kan milih pimpinan. Apakah tingkat pusat, tingkat gubernur, tingkat daerah, kabupaten kota, itu ternyata secara umum Quran itu menjawab ada yang harus dipilih. Lah konsekuensi kita sebagai orang beriman harus menurut ketentuan Allah. Sudahkah kita bisa menurut ketentuan Allah? Itu yang pertanyaan. Karena dalam Quran itu begini, innama kanal mu'minuna idza tu'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu
sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang beriman itu apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasul supaya menghukumi antara mereka, ucapannya adalah ayaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi artinya kita sebagai orang beriman itu tugas kita kepada Allah taat. Nek direke bahasa kita itu nggih. Nek Allah menyuruh apa saja nggih. Nah sekarang kita koreksi yang kemarin misalnya. Milih siapa kita? Itu Allah sudah menentukan siapa yang harus dipilih. Ternyata setelah saya selidiki, Quran itu mengajarkan milih pemimpin. Luar biasa loh. Berarti Islam itu juga bicara masalah politik sebenarnya. Cuma orang-orang yang takut dengan Islam itu mengatakan jangan mencampur adukkan agama dengan politik. Itu yang terjadi. Padahal itu dibohongi, itu adalah kata-kata penjajah supaya umat Islam tidak bangkit melawan mereka. Kalau umat Islam itu sadar tentang politik, ya sudah, tewas mereka semua itu. Karena umat Islam di dunia itu paling besar Indonesia. Tapi pengaruh politiknya nggak ada. Karena paham keislamannya hanya 5 segi, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Hanya itu aja. Sehingga di luar itu bukan Islam. Anggapannya seperti itu. Makanya kita itu sebagai orang yang mayoritas tapi lemah dalam hal pengaruh. Tidak ada pengaruhnya. Kalau nanti misalnya negeri kita ini dikuasai oleh orang-orang yang benci kepada Islam, banyak kan tahu lihat di sejarah sekarang ini yang di dunia itu 10% non-muslim bisa menguasai suatu negara, mayoritas 90. Ini tidak punya daya apa-apa. Wanita dilarang berjilbab, pria tidak boleh berjenggot dan lain sebagainya, itu diterapkan. Nah karena apa? Kesadaran politik umat Islam tidak atau kurang sadar. Baru nanti kalau sudah ada begitu, baru teriak-teriak berdoa sudah terlambat. Nah, Islam itu mengajarkan seperti itu juga loh, luar biasa. Maka saya itu sangat bangga dengan Islam. Panjenengan tahu apa yang diperintahkan oleh Allah untuk milih pemimpin. Satu yang diperintahkan oleh Allah adalah orang beriman. Yang kedua, lihat orang itu lebih mengutamakan kekafiran atau keimanan. Kalau lebih mengutamakan kekafiran, walaupun labelnya Islam, walaupun itu bapak kita, anak kita, saudara-saudara kita, haram untuk dipilih. Kalau panjangnya bawa Quran bisa lihat Quran surat 9 ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzu aba'akum wa ikhwanakum auliya inistahabul kufra alal iman. Orang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin jika mereka lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Coba. Nah, di situ seleksi kita nanti. Kalau kita milih pemimpin, lihat. Tuh, bagaimana kita menetapkan orang beriman? Semua KTP-nya Islam. Yang mereka sholat juga, puasa juga. Sulit loh. Kalau kita tidak punya ilmu sulit. Tetapi ketika kita punya ilmu, gampang. Iman menurut Rasulullah itu cirinya ada 3. Al-aminu billah, iman kepada Allah itu iqraru bilisan, diucapkan dengan lesan. Lesan itu bahasa Arab. Mati tembak orang Indonesia lisan dia ngomong ya. Iqraru bilisan, ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti kita bertuhan hanya satu. Hanya kepada Allah saja. Dan tiap hari kita ikrarkan waktu sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tiap hari kita ikrar kepada Allah.
Tapi ketika diuji dengan ketakutan, diuji dengan kekurangan apa-apa, kemana larinya? Kalau kita memang tauhid, larinya kepada Allah. Ya karena butuh, ya karena nasta'in. Tapi kalau kita tauhidnya tidak kuat, larinya kepada orang lain, yang orang lain itu belum tentu orangnya beriman. Nah ini akidah kita. Jadi akidah kita itu kembalinya kepada Allah, bertuhan hanya kepada Allah. Ya karena butuh, ya karena nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ini diucapkan dengan lisan kita. Nah, lisan ini dibenarkan oleh hati. Hatinya juga ngomong begitu. Kalau mulutnya ngomong asyhadu alla ilaha illallah, hatinya juga seperti itu. Apakah ada omongan yang tidak cocok dengan hati? Ya banyak. Kalau kita menipu kan gak cocok omongan dengan hati kita. Misalnya maling kita cekel, kita kebleki, kita koni, kamu nyuri ini ya? Enggak. Hatinya ngomong iyo. Mulut dengan hati sudah tidak sama. Lah iman itu antara mulut dan hati harus sama. Nah kalau sudah hanya itu saja, kalau hanya dua saja, maka jatuhnya kita kepada kebatinan. Perlu ditambah lagi satu, yaitu wa amalu bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Tiga ini adalah iman. Ya. Jadi mulutnya oke, hatinya oke, perbuatannya oke. Saya ini hatinya oke, mulutnya oke, tapi gak tahu sholat, gak masuk, tidak masuk arkan tadi. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya begini, wa minan nasi maqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Surah 2 ayat 8. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Allah yang mengatakan, cuma jangan cek boleh. Surat 2 ayat 8. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Tapi Allah katakan wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Kenapa? Ketika mereka tidak beriman, hanya ngomong tok, arkannya tidak ada. Nah, macam kan bisa lihat nanti pemimpin itu KTP iman Islam, tapi melendes, gak tahu melakoni syarat-syarat Islam, gak masuk. Nah, kalau yang seperti itu kemudian kita dikasih uang, itu namanya suap. Tapi kalau orang itu pas keimanannya cocok, menurut Allah Subhanahu wa taala cocok, disangoni, tidak apa-apa. Itu bukan suap, itu namanya hadiah. Nanti beda. Sama-sama mendapat uang tapi beda di sisi Allah. Nah, di sinilah perlunya akidah. Nah, itu tadi terkait dengan orang yang beriman itu kayak apa? Ya itu tadi. Kalau kita pilih ilmu gampang saja. Itu yang harus dipilih. Ini konteks dalam pemilihan pemimpin. Islam mengajarkan begitu. Qurannya bisa panjenengan lihat dalam Quran surat 3 ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu ya ayyuhalladzina amanu la yattakhidhil mu'minuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa berbuat demikian, milih orang kafir sebagai pemimpin, falaisa minallahi fi sa'in, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan sedikit pun ila antattaku minhum tuqah, kecuali siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti. Ini adalah konsep bagaimana memilih pemimpin itu orang beriman. Maka orang memilih itu sudah ada dua, memilih karena uang dan memilih karena akidah. Yang akidah ini masih sedikit. Paling-paling kalau misalnya Indonesia yang paling 2% yang pegang
Quran temenan, Islam temenan yang paling sedikit. Itu pun sudah dihujat macam-macam. Oh, Islam radikal, Islam macam-macam. Tujuannya apa? Supaya tidak kuat Islamnya. Supaya sama mereka gitu loh. Itu trik-trik politiknya seperti itu. Ya, jadi ajaran Islam itu cakupannya luar biasa. Maka kalau kita ingin belajar Islam, belajarnya kalau dunia akademik itu ada yang namanya studi Islam, itu ada dua. Yang pertama adalah studi dengan metode normatif. Normatif itu mempelajari Islam atau mempelajari agama dari sumber teks agama itu. Kalau kita ingin belajar agama Buddha, jangan dilihat orangnya, lihat kitabnya. Bagaimana? Kalau orangnya cenderung melanggar, sehingga tidak bisa dibuat kesimpulan. Kalau kita ingin belajar Islam, ya belajar dari sumber teks aslinya. Apa? Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Dari situ akan kita temukan secara garis besar ajaran Islam itu ada tiga juga: akidah, syariah, dan akhlak. Akidah berbicara masalah keimanan. Syariah berbicara masalah jalan-jalan atau aturan-aturan yang harus dilakukan. Itu dibagi dua. Ada hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut hablum minallah. Ada hubungan manusia dengan manusia yang disebut hablum minan nas. Dua unsur ini syariah. Nah, yang hablum minan nas ini banyak masalah kalau di Indonesia, karena Indonesia tidak menggunakan aturan Islam. Kalau kita sebenarnya ingin menerapkan Islam sungguh, kita akan berhadapan dengan aturan pemerintah. Tapi kalau kita terapkan aturan pemerintah saja, kita akan berhadapan dengan Islam. Jadi maju kena, mundur kena. Itu sesungguhnya yang terjadi bagi umat Islam di Indonesia. Maka dibutuhkan ilmu supaya kita menjadi orang Islam yang baik, warga negara yang baik, yang tidak melanggar aturan negara, yang tidak melanggar aturan Islam. Ini penting. Nah, aturan itu dalam Quran, dalam ayat Islam disebut tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Toleransi dalam Islam, bukan toleransi menurut orang-orang. Toleransi dalam Islam, ajaran Islam itu sebenarnya orang sudah tidak perlu mengajari umat Islam itu dengan toleransi. Karena apa? Ajarannya sudah toleransi. Contohnya apa? Contohnya gitu. Ada yang baca Quran enggak? Terjemah. Baca Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 173. 173 enggak ada lagi.